Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, kembali saya akan membacakan cerita dari Mas Hupe tentang sebuah misteri sumur tua, di mana sumur itu sering terjadi kemunculan sosok kuntilanak berbaju merah. Namun sebelum mulai bercerita, saya ingin meminta doa kepada teman-teman semua. Saat video ini tayang, saya sedang berada di rumah sakit selama 7 hari untuk melangsungkan operasi kedua anak saya. Untuk itu mohon doanya dari teman-teman semua agar operasi anak saya berjalan dengan lancar dan proses recovery-nya berjalan dengan cepat. Namun jangan khawatir. Selama 7 hari ke depan, channel Mereka Ada akan tetap menghibur teman-teman semua dengan cerita-cerita yang sudah saya siapkan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal saat saya masih kelas 2 SMP. Saat itu bulan Ramadan. Biasa sekolahku libur sampai 2 minggu. Kalau sudah begitu setiap malam kami pasti begadang. Sambil bermain ketapel dari pipa paralon yang bagian belakangnya diberi balon, lalu diikat karet. Isi pelurunya biasanya kacang hijau. Malam itu kira-kira jam 9 aku pamit pada ibu dan kakakku akan berangkat ke Geladak, kursi tempat nongkrong belakang untuk berkumpul. Mas, Bu, aku pamit ke belakang ya. Begadang sekalian bangunin orang-orang sahur, kataku saat itu. Ibu hanya mengangguk lalu pergi masuk ke dalam kamar untuk tidur. Mungkin beliau kecapean karena mencari nafkah setelah ditinggal bapak pergi selamanya. Sebelum aku pergi, aku ambil ketapel paralonku, lalu sedikit jagung dan tak lupa kacang hijau yang aku beli tadi siang. Saat akan berangkat, kakakku memanggilku. Dek, kamu berani lewat sumur sebelah. Kamu tahu sendiri di situ ada apanya. Awas loh, orangnya menakutkan. Ucap kakakku menakuti. Namun sialnya, aku jadi teringat kejadian waktu itu. Aku melihat wanita berbaju merah duduk di atas sumur itu. Ia melihatku dengan mata yang berdarah, lalu lidahnya menjuntai panjang sekali. Awalnya aku biasa saja. Ia melihatku dengan wajah seramnya. Tapi yang menakutkan adalah hawa tubuhnya yang dipenuhi energi panas karena amarah dan dendam sepertinya. Ya udahlah, aku muter aja lewat depan, kataku lalu pergi memutar arah. Padahal kalau lewat sumur dekat banget. Tinggal rumah Mbak Iva, terus sumur gang kecil, udah sampai. Gumamku saat itu. Saat sedang asik-asiknya jalan, tiba-tiba ada batu bata tepat jatuh di depanku 2 kali. Bata itu dilemparkan dari lahan kosong bekas bangunan Belanda di sebelah kiri. Woi, kalau bercanda yang... Belum selesai aku memaki yang melempar bata ke arahku, dia muncul duluan. Dengan mata merah, kemudian gigi bertaring serta badan yang berbulu. Saat itu juga aku langsung berlari sekuat tenagaku.
Yang membuatku berlari bukan karena aku takut pada wujudnya, tapi karena ia masih membawa 2 batu bata di tangannya. Kena timpuk bisa langsung melayang-layang sukmaku. Sampai dekat geladak, aku melihat para pemuda kampungku lagi asik nongkrong. Ngopi, udut, gitaran, nyemil, semua teman kakakku, bahkan kakakku juga ada di situ. P, kenapa? Kok ngos-ngosan gitu? Sini minum dulu, temanmu belum ngumpul. Udah ambil aja, kata Kang Digo yang memang jualan minuman dan gorengan di situ. Dia salah satu murid kakekku, dan kalau aku jajan di situ memang selalu gratis. Dia juga orang yang memberiku panggilan Hupe. Itu Kang, tadi ada yang lempar batu bata di dekat lahan kosong. Aku misu-misu ae, ternyata genderuwo keluar sambil menyeringai membawa batu bata. Daripada tewas dilempar bata ya lari aja, kataku pada Kang Digo yang sedang membungkus es untukku. Dia senyum-senyum mendengar ceritaku. Setelah esnya jadi, ia memberikannya kepadaku. Aku pun berterima kasih lalu pergi untuk menemui teman-temanku. Namun baru 2 langkah aku kembali ke warkop Kang Digo. Aku comot pisang goreng lalu kabur pergi sambil cekikikan. Kang Digo hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuanku. Akhirnya aku sampai di tempat berkumpul para bocah desaku. Dari mana aja, Pe? Lama banget. Udah ditungguin dari tadi malah baru datang. Beli es segala. Minta, Pe, aku haus, kata Sinyo. Ia sahabatku dari kecil, bahkan bisa dibilang salah satu sahabat terbaikku. Kami bersepuluh serempak untuk menentukan siapa yang jadi maling atau polisi. Setelah selesai pembagian tim maling dipersilakan berlari terlebih dahulu untuk bersembunyi. Dan tim polisi termasuk aku dan Sinyo harus menunggu 15 menit. Setelah cukup lama menunggu, kami pun berpencar untuk mencari tim maling yang bersembunyi. Aku bersama Sinyo ke timur dan sisanya ke barat. Nyo, ini bawa setengah, jangan bilang-bilang, kataku pada Sinyo sambil memberikan peluru jagung. Gila, malah bawa jagung. Curang, pantesan menang terus kalau main polisi-polisian. Protes Sinyo tapi tetap mengantongi jagung yang kuberikan. Akhirnya kami berdua berangkat ke arah timur mencari di ganggang rumah warga. Tak terasa kami berjalan sampai lapangan tempat warga memberikan makan sapi. Aku melihat sekelebatan orang berlari ke arah belakang gubuk kecil tempat warga beristirahat saat berternak sapi. Nyo, woi, ada yang sembunyi di belakang gubuk. Ayo sikat bleh, kataku pada Sinyo sambil memasukkan peluru jagung. Bentar-bentar, Pe. Itu apa ya putih-putih di belakang gubuk? Itu karung atau apa ya? Kata Sinyo sambil berhenti berjalan dan menunjuk ke belakang gubuk tempat benda putih itu berasal. Aku pun mengarahkan pandanganku ke tempat yang Sinyo maksud. Oh alah Nyo, itu pocong kayaknya Nyo, kataku pada Sinyo yang memicingkan mata agar lebih jelas melihat. Bukan, Pe, karung itu. Apa baju orang yang ternak ketinggalan ya? Balas Sinyo tak percaya. Alah, dibilangin gak percaya. Aku kan bisa lihat setan, masa lupa? Balasku dengan sengit. Saat kami perhatikan, benda putih itu tiba-tiba berdiri tegak dan benar saja. Itu memang pocong yang berada di belakang gubuk. Oh iya, pocong, Pe. Kata Sinyo sambil cekikikan. Setelah Sinyo cekikikan, kami saling bertatapan, kemudian... Hah? Pocong, Pe? Teriak Sinyo dengan keras sambil menarik-narik tanganku. Aku pun ikut berlari bahkan sampai terjatuh, dan dengkulku pun lecet karenanya. Tolongin Nyo, asal tarik-tarik aja, jatuh aku ini, kataku dengan emosi. Ya maaf, Pe, takut aku. Masa puasa-puasa begini ada setan, ganggu acara gak bisa lihat orang seneng aja, kata Sinyo menjelaskan kepadaku. Aku malah tertawa mendengar penjelasannya yang menurutku sangat polos. Akhirnya kami kembali mencari para tim maling.
Saat kami sedang celingak-celinguk mencari, terdengar suara gaduh. "Woi, woi, kemana kamu? Ketangkap woi, Triono ketangkap. Ayo, ayo," kata suara yang kukenal itu. Pasti Triono salah satu tim maling tertangkap. Berarti sisa 4 orang lagi yang harus kami cari. "Nyo, berani ke kuburan gak? Cipeng ini sukanya bersembunyi di kuburan, kayak demit," kataku memberi usul pada Sinyo. "Gak mau ah, nanti ketemu setan lagi, masih takut aku," kata Sinyo sambil melotot, tanda dia kesal dengan usulanku. "Udahlah, jangan takut, gak apa-apa, demi tim ini, demi kemenangan," kataku pada Sinyo sambil menarik tangannya. Akhirnya mau tidak mau dia ikut aku karena tangannya kutarik-tarik. Baru saja sampai di depan kuburan, suasana berubah drastis sangat menyeramkan. Ditambah suara burung gagak di atas pohon Kamboja. Aku dapat melihat banyak sekali mereka yang duduk di atas nisan. Ada yang nangis di pojokan. Ada juga yang melihat kami dengan senyuman yang tak aku mengerti maksudnya. Sebenarnya dari tadi aku juga banyak melihat mereka sepanjang permainan. Tapi aku tak mau bicara karena takut Sinyo ketakutan. Kuberanikan diri melangkah ke kuburan sambil menelan ludah, menguatkan mentalku agar Sinyo tidak mudah takut. Namun baru 1 langkah masuk ke dalam kuburan. Pe, tolong Pe, ada yang pegangin kakiku Pe," teriak Sinyo yang membuat aku kaget. Kulihat kakinya ada sosok anak-anak dengan telinga runcing dan gigi bertaring memegangi kaki Sinyo. Kulempar saja dengan jagung yang ada di kantongku. Sosok itu kemudian melihatku lalu melepaskan kaki Sinyo. "Apa sih Nyo? Ngagetin aja. Itu loh, kena akar Kamboja. Penakut bener jadi orang Jawa," kataku pura-pura tidak tahu pada Sinyo. Aku pun melanjutkan masuk ke dalam kuburan. Terdengar orang berlari menginjak dedaunan kering di sekitar kuburan. "Cipeng Pe, Cipeng, ayo kejar cepat," kata Sinyo kepadaku. Ku lepas peganganku pada Sinyo dan mengejar Cipeng. Tapi sayangnya ia menembaki aku dengan peluru kacang hijau dan berhasil lolos. Ingin ku kejar keluar kuburan, tapi seketika aku teringat pada sahabatku Sinyo. Ia tidak ada. Aku pikir ia berlari bersamaku tadi. Lalu kuputuskan kembali ke kuburan untuk mencari Sinyo. Aku melewati sosok-sosok yang sedang duduk di atas nisan. Ada juga yang menyisir rambutnya yang kusut. "Permisi Mbah," kataku pada sosok itu yang dibalas cekikikan oleh Mbak Kunti. Ada juga yang menempelkan kedua telapak tangannya membalas salamku. Saat aku membungkuk melewati arwah-arwah yang pastinya lebih tua dari umurku, aku melihat Sinyo ngos-ngosan berlari tapi berlari di tempat. Yang kulihat ia sedang berlari tapi kepalanya dipegangi oleh sosok, entah apa sosok itu. Ia berkaki 4, memiliki ekor dan telinga runcing, kepala botak dan entah itu siluman apa. Aku pun segera berlari menghampiri sahabatku itu. Kutarik tangannya tapi makhluk itu tak melepaskan, malah menatapku marah dan matanya kini berubah menjadi merah. Ku coba menarik tangan makhluk itu dari kepala Sinyo. Kulitnya terasa sangat kasar seperti kulit salak. Tapi usahaku sia-sia, karena tenaga makhluk itu sangat kuat. Aku tak berputus asa. Terus kutarik dengan sekuat tenaga hingga akhirnya bisa terlepas. Segera kutarik Sinyo dan berlari keluar dari kuburan itu. Namun tiba-tiba makhluk itu mendesis dan membuka mulutnya. Ternyata lidahnya bercabang seperti ular tapi sangat panjang. Terus kutarik Sinyo untuk berlari. Karena kulihat makhluk itu masih mengejar kami, melompat dari pohon bunga Kamboja yang ada di kuburan itu. Aku pun terus berlari hingga sampai di gapura desa. Sampai di sini makhluk itu sudah berhenti mengejar kami. Aku langsung terduduk di atas aspal untuk beristirahat karena berlari cukup jauh.
dan juga masih merasa sedikit takut makhluk itu mengejar kami lagi. Kulihat sekeliling, tidak terlihat makhluk itu masih mengejar. Hanya beberapa Mbak Kunti dan buntelan pocong yang berjarak cukup jauh dari kami. "P, aku tadi ngejar kamu di kuburan. Kok gak kekejar ya? Padahal kamu di depan aku," kata Sinyo mengagetkanku. Aku merasa bingung bagaimana menjelaskannya. Tidak mungkin aku berkata apa yang sebenarnya terjadi karena itu bisa membuat sahabatku ini ketakutan. "Alah, masa sih? Kamu aja larinya pelan gara-gara ketakutan kali," jawabku sekenanya. Setelah aku rasa cukup untuk beristirahat, aku ajak Sinyo kembali mencari tim maling lawan kami. "Ayo Nyo, cari lagi. Di mana ya kira-kira sembunyinya?" kataku pada Sinyo. "Alah, ayo balik ke geladak dulu. Aku mau ambil minum di rumah. Sekalian ngeliat siapa aja yang udah ketangkep," usul Sinyo yang langsung kubalas anggukan. Tanpa babi bu lagi, kami langsung menuju geladak yang memang pas di depan rumah Sinyo. Kami kaget saat sampai di sana. Ternyata 3 orang sudah tertangkap, sedangkan tim kami sedang beristirahat di geladak. "Waduh, jos lah. Udah ketangkep nih 3. Berarti tinggal Cipeng sama Fendi," kataku yang disambut tawa temanku yang lain. Sinyo langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil minum, sedangkan aku duduk di geladak bersama yang lain. "Mas P, nangkep Mas Cipeng sama Fendi ini susah. Mas Cipeng itu kalau sembunyi pasti di tempat yang serem. Aku gak berani mas. Kalau Fendi pasti bareng sama Mas Cipeng," jelas Ian kepadaku. Dia salah satu timku yang umurnya lebih muda dariku, sedangkan Cipeng adalah teman yang sepantaran denganku. Dia orangnya cukup berani. Tak peduli tempat angker, pasti diterabas demi tidak tertangkap. "Ya udah, berangkat cari sama-sama aja, nggak usah mencar, biar cepat ketangkep," usul Sinyo yang tiba-tiba muncul membawa sebotol besar air dingin. Akhirnya setelah minum, kami sepakat bergerak bersama, sedangkan tim maling yang tertangkap harus menyiapkan peralatan untuk membangunkan orang sahur. "Kira-kira itu anak 2 sembunyinya di mana ya? Masa di sawah?" kata Sinyo kepada kami. "Di sekitar Posyandu mungkin mas. Aku tadi ketemu sama Cipeng dan Fendi lari ke situ. Cuma aku gak berani ngejar mas. Takut aku," kata Ian menjelaskan. Posyandu di desaku letaknya memang menakutkan karena dikelilingi oleh pohon bambu, pohon pisang dan pohon singkong. Dulu ada warga di desaku pulang kerja malam-malam naik sepeda ontel. Sepedanya dipegangnya genderuwo di situ, sampai akhirnya ia berlari meninggalkan sepedanya. Keesokan harinya dilihatlah sepedanya. Sepedanya ditemukan hancur dan nyangkut di pohon bambu. Belum lagi kejadian keranda terbang saat aku masih SD. Kejadian tersebut di sekitaran Posyandu itu. "Udahlah, ayo ke Posyandu rame-rame. Jangan mencar, nanti kalau ketemu kita kepung aja," kataku memberi petunjuk timku, yang disahut anggukan tanda mengerti. Akhirnya kami semua berangkat menuju ke Posyandu. Saat melewati kebun bambu, aku melihat mereka yang tak kasat mata. Namun mereka tak berani mengganggu ataupun mendekat. Mungkin karena mereka sudah tahu siapa kakek dan leluhurku, karena peristiwa keranda terbang dulu. Aku terus berjalan bersama timku hingga tiba-tiba suara tembakan peluru kacang hijau yang sebagian terkena bambu. "Weh, Cipeng itu, kepunglah, kepung," kataku memberi komando. Saat kami berhasil memojokkan mereka, mereka malah melempari kami dengan kacang hijau yang ada di saku mereka. Hingga banyak kacang hijau yang mengenai bambu-bambu rumah para makhluk halus itu. Pandangan mereka juga kulihat mulai tidak enak. Pasti marah rumahnya diganggu bocah-bocah seperti kami. "Udahlah Peng, udah, nyerah aja. Udah gak bisa lari kemana-mana," kataku dan akhirnya mereka berdua pun menyerah.
Singkat cerita, permainan pun usai. Waktunya kembali ngumpul di geladak untuk bersiap membangunkan sahur. Saat kami ingin keluar dari kebun bambu, terdengar suara seperti orang yang sengaja memainkan bambu, lalu diikuti dengan suara nafas yang sangat berat. Teman-teman, suara apa itu? Itu kayak orang main ayunan bambu dah, kata Cipeng saat itu. Suara itu terdengar semakin jelas, berada tepat di atas kami. Otomatis kami semua serempak menengok ke arah atas. Walah, pocong mata merah, tolong! Teriak kami serempak dan langsung lari tunggang langgang. Pocong ini adalah tipe pocong yang suka meludahi wajah orang. Kalau sudah kena, bisa kena penyakit kulit ditambah baunya yang busuk. Dicuci pakai sabun paling mahal juga nggak bakal hilang baunya. Kami terus berlari sekencang-kencangnya, tapi pocong itu terus terbang mengejar di atas kami. Hingga aku melihat seseorang sedang duduk di atas batu besar melambaikan tangannya kepadaku. Seketika aku mengajak teman-temanku berlari ke arah orang itu. Dan sesampainya di sana, "Ngapain, Pe? Lari-larian di kebun?" kata Kang Digo kepadaku. Ternyata orang yang di atas batu ini adalah Kang Digo. Tapi anehnya, ia memakai baju serba putih dan badannya yang bersinar. "Itu Kang, aku dikejar pocong mata merah. Gara-gara Cipeng nih, ngelemparin aku pakai kacang ijo. Kena pohon bambu, jadi dikejar-kejar," ucapku menjelaskan. Saat aku menjelaskan, pocong itu ternyata masih mengejar kami. "Udah sana, ke depan. Ada kakak kamu tuh. Aman sudah," kata Kang Digo sambil tersenyum kepadaku. Lalu tanpa pikir panjang, kami langsung berlari ke arah depan tempat kakakku nongkrong. Dan sesampainya di sana, kalian tidak akan percaya dengan apa yang aku lihat. Aku melihat Kang Digo sedang bermain gitar bersama kakakku dan teman-temannya, dengan pakaian biasa yang seperti aku temui pertama kali. Gimana bisa ya? Bukannya tadi Kang Digo yang nolong aku? Bagaimana mungkin sekarang dia ada di sini? Udah gitu ganti baju pula. Itu yang kupikirkan saat itu. Ngapain, Pe? Jangan ngelamun, nanti kesurupan. Sana cepetan bangunin sahur," kata Kang Digo dengan senyum khas kepadaku. Aku hanya bisa melongo dan saling berpandangan dengan teman-temanku. "Iya Kang, makasih ya Kang," kataku sambil berlalu ke tempat teman-teman yang menyiapkan peralatan untuk membangunkan sahur. Tak lupa aku pun mencomot sebuah gorengan dari warungnya. Sesampainya di geladak, ternyata peralatan sudah siap. "Udah semua? Ayo dah, jalan," kataku dengan penuh semangat. Namun tiba-tiba, "Tolong, tolong!" Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang pria. Tunggu, aku tahu suara ini. Ini suara tetanggaku. Ini adalah suara Mas Edi, suami Mbak Iva, si pemilik sumur tua itu. "Oi, teman-teman, tunggu bentar. Aku dengar suara Mas Edi, tetanggaku. Itu loh, suaminya Mbak Iva minta tolong," kataku pada teman-temanku. Aku langsung berlari menuju asal suara itu. Dan saat sampai di sana, alangkah terkejutnya aku melihat Mas Edi dicekik lehernya oleh sosok perempuan berbaju merah yang kulihat tempo hari itu. Dia dicekik menggunakan lidah sosok itu yang menjuntai dengan panjang. Namun tak sampai di situ, sosok itu juga membanting tubuh Mas Edi ke sana kemari, kemudian melemparkannya ke tembok, hingga Mas Edi langsung pingsan saat itu juga. Kemudian sosok itu menatapku tajam dengan matanya yang menakutkan. Aku sangat bingung saat itu. Antara pikiran dan hatiku sedang beradu argumen. Ingin pergi mencari pertolongan, namun bagaimana dengan tetanggaku ini? Di saat hati dan pikiran tidak sinkron, di saat itulah terjadi kepanikan. Aku coba menenangkan diriku, namun sosok itu malah mendekatiku.
dengan kedua tangan yang diarahkan ke depan. Akhirnya aku putuskan untuk berlari sekencang mungkin menuju warkop Kang Digo untuk meminta pertolongan. Aku berlari melewati geladak tempatku berkumpul dengan teman-temanku, namun tidak ada mereka di sana. Ini anak-anak kemana ya? Sepi amat. Apa udah berangkat bangunin orang sahur? Pikirku saat itu. Aku pun terus berlari hingga akhirnya sampai di warkop Kang Digo, dan langsung kuceritakan tentang apa yang terjadi pada kakakku dan Kang Digo. Di sana hanya tersisa mereka berdua. Entah kemana perginya pemuda yang lain. Mas, Kang, tolong aku Kang. Tadi aku lihat Mas Edi dibanting sama kuntilanak yang jaga sumurnya sampai pingsan di sana. Kataku dengan panik sambil menunjuk-nunjuk arah sumur itu. Hah? Beneran? Ayo Kang, buruan kita tolongin, kata kakakku pada Kang Digo. Kami bertiga langsung berlari menuju arah sumur tua itu. Namun sesampainya di sana tidak terlihat sosok Kunti itu. Hanya tubuh Mas Edi yang tergeletak pingsan di tempat itu. Kami bertiga pun berinisiatif untuk membopong tubuh Mas Edi masuk ke dalam rumahnya. Kugedor-gedor pintu rumahnya, berharap segera dibukakan pintu rumah. Dan tak lama keluarlah Mbak Iva, istri dari Mas Edi. Dia langsung panik melihat suaminya pingsan dan mencecar kami dengan banyak pertanyaan. Setelah kami baringkan tubuh Mas Edi di kasur, kakakku dan Kang Digo pun menenangkan Mbak Iva yang mulai panik. Setelah Mbak Iva tenang, ia akhirnya bertanya kepadaku apa yang terjadi sebenarnya. Dek Hupe, Mas Edi kok bisa sampai seperti ini? Tolong ceritakan, Dek, tanya Mbak Iva kepadaku. Saya juga sebenarnya nggak tahu, Mbak. Saya kan mau bangunin orang sahur. Tapi kok ada suara orang minta tolong. Lah suaranya saya kenal, suara Mas Edi. Larilah saya, kira-kira ada apa? Nah pas sampai di sumur, saya lihat Mas Edi udah dibanting-banting sama Kunti yang ada di sumur itu. Nah, masa Mbak Iva nggak dengar sih suara Mas Edi teriak-teriak minta tolong? Saya yang digeladak aja bisa dengar kok, Mbak. Jelasku panjang lebar. Sumpah, Dek, aku nggak dengar sama sekali, jawab Mbak Iva dengan sedih. Aku merasa ada yang aneh. Kalau aku yang di belakang saja bisa dengar, kenapa Mbak Iva dan tetangga yang lain tidak mendengar? Bahkan tidak ada yang keluar dari rumah. Setelah beberapa saat, Mas Edi pun terbangun. Dia sepertinya ingin menceritakan sesuatu, tapi dicegah oleh kakakku dan Kang Digo. Udah, gak usah diceritain dulu, Mas. Ceritanya besok aja. Besok saya kesini lagi sama Hupe dan Daniel, kata Kang Digo. Aku melihat wajah Mas Edi menyeratkan ketakutan yang sangat besar saat itu. Singkat cerita, akhirnya kami bertiga pulang ke rumah masing-masing, termasuk Kang Digo yang tidak sempat menutup warkopnya tadi. Keesokan harinya warga desa digemparkan dengan berita Mas Edi. Entah siapa yang menyebarkan cerita itu, hingga membuat warga yang lain ketakutan sampai-sampai warga kampung yang biasanya menutup pintu jam 8 malam atau jam 9, kini setelah Isya sudah menutup pintu. Dan anak-anak mereka dilarang keluar rumah saat hari sudah mulai gelap.